Burung ana sing deleng ya? Ora. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka walaupun dengan media online gitu. Nah, pada kesempatan kali ini Kliker Klinik Keremajaan Wonosobo akan membawakan apa nih? Nah, sesuai yang di poster yaitu remaja yang dirindukan. Pastinya teman-teman pengen tahu nih apa namanya ingin jadi yang merindukan atau yang dirindukan gitu. Assalamualaikum Ustadz Igar, selamat bergabung. Oh, siap. Siap, Mas. Siap. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz gimana kabarnya, sehat? Ya, ini lagi di PSBB, pembatasan sosial berskala besar, jadi tidak kemana-mana. Jadi belum bisa balik ke Wonosobo, tapi all is well, segalanya baik-baik aja. Yang penting silaturahminya tetap dijaga gitu ya. Dan di Wonosobo, di Wonosobo lumayan di sini kondisinya mendung Ustadz, gerimis-gerimis gitu. Di sini tuh gimana? Sama, mendung, lebih kurang mendung, dan Anda bersyukur Bekasi itu kan panas ya, naik mendung tuh enak. Itu. Nah, oke. Ustadz Edgar sudah bergabung bersama kita di sini. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat datang Ustadz. Pada kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Edgar Hamas terkait tentang remaja yang dirindukan seperti itu. Nah, kita Presiden pertama Indonesia pernah bilang gini Ustadz, beri aku 10 pemuda maka akan aku ubah dunia gitu kan. Nah, jadi di situ pemuda begitu perannya itu kan begitu dapat gitu kan Ustadz. Nah, maka dari itu nanti kiat-kiat menjadi pemuda yang dirindukan itu nanti akan disampaikan oleh sang inspirator kita, sang Ustadz kita yaitu Ustadz Edgar Hamas gitu. Dan karena waktunya sudah menunjukkan jam 4, maka langsung aja pada Ustadz Edgar untuk menyampaikan apa saja sih agar kita menjadi remaja yang dirindukan seperti itu. Monggo Ustadz untuk menyampaikan pemaparannya. Oke. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Suara terdengar dengan jelas? Jelas ya insyaallah ya. Jelas Ustaz. Oke, sip. Teman-teman semuanya, menjelang berbuka puasa ini sambil kita ngabuburit, sambil nunggu iftar, kita bersyukur kepada Allah. Di tanggal 16 ini kita masih diberikan kesempatan buat berpuasa. Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur, jadikan kita hamba yang selalu menjadikan syukur sebagai cara dan program hidup kita. Syukur yang gak berhenti dalam kata-kata, syukur yang diuraikan dengan amal, syukur yang diuraikan dengan aksi, syukur yang diuraikan dengan amal baik. Karena iman itu gak cuma dengan kata-kata doang, iman itu juga dengan kata kerja, dengan kerja. Nah, dari klinik keremajaan teman-teman semuanya, saya menyampaikan salam terkhusus kepada teman-teman Wonosobo supaya dalam keadaan sehat. Walaupun saya belum bisa pulang ke sana, tapi mudah-mudahan tetap bisa bersilaturahim sama kayak tadi Mas bilang, jauh di mata namun dekat di hati. Dekat di hati, Masya Allah. Iya ini dekat di hati. Mohon maaf nih kalau suara saya sedikit falas gitu. Tapi insya Allah falas juga nih. Nah, tema kita adalah pemuda yang dirindukan. Masalahnya aneh ketika dapat tema ini aneh nanya, ini dirindukan surga apa dirindukan oleh neraka ini masalahnya? Ya pastinya kita semua pengennya dirindukan oleh surga Ustaz gitu. Iya, makanya temanya harusnya lengkap. Temanya harusnya lengkapin, bukan
Remaja yang dirindukan siapa? Oleh siapa? Oleh setan, Oleh, oleh malaikat, oleh oleh siapa? Nah, malaikat. kita ingin Oke. meluruskan bahwa temanya adalah remaja yang dirindukan oleh Ya yang surga, di remaja surga yang ya. dirindukan oleh perubahan, pokoknya remaja yang dirindukan oleh kebaikan. Kita Kebaikan. ingin masuk ke salah satu itu karena teman-teman semuanya yang nggak suka sama Islam, yang menjadi musuh Allah itu juga berusaha siang dan malam buat membangun generasi pemuda yang dirindukan oleh musuh-musuh Allah. Maksudnya ya. Oh, iya. Maka kita juga perlu sebagai orang yang eh, memang belum soleh, masih belajar soleh, pingin menjadi pemuda yang dirindukan oleh Allah dan Allah. Rasulnya, pemuda yang dirindukan oleh surga, pemuda yang dirindukan oleh Bukan apa. eh, perubahan, Perubahan, kebaikan gitu. oleh kebaikan, oleh Nah, perubahan. Maka dari ya. itu saya ingin ngajak teman-teman semuanya ngelihat di Al-Quran. Kira-kira di Al-Quran, apakah Al-Quran itu membahas tentang anak muda? Ternyata Al-Quran itu membahas banyak sekali tentang anak muda. Anak-anak muda pertama yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah kisah tentang anak-anak Nabi Adam. Yang satu Iya, dirindukan surga, yang satu dirindukan oleh neraka. neraka. Kita tidak tahu namanya, Iya, cuma dalam perjanjian lama namanya adalah Habil dan Qabil. dot kobil. Iya benar. Dia adalah pemuda pertama di muka bumi ini, yang satu berdiri di atas kebenaran, yang satu berdiri di Satu atas kebatilan. Habil dan dan Qabil. kobil. Kisah dua pemuda ini menjadi sangat penting buat kita karena dia adalah perseteruan pertama antara kebenaran dan kebatilan, Iya, antara Habil dan Qabil. dan kobil. Habil ini merupakan contoh anak muda yang baik, yang cinta sama Allah, yang melakukan segalanya untuk Allah, yang beribadahnya tulus karena Allah. Sedangkan Qabil ini adalah anak muda yang malas-malesan, kemudian dia ini ketika disuruh beribadah pada Allah, dia beribadah hanya sekedarnya aja. Ketika disuruh oleh Allah buat berjuang, dia hanya memberikan persembahan yang seadanya, tidak maksimal, malah main-main. Nah, dari Habil dan Qabil ini, kisah dari Al-Quran, itu kisah pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa pemuda itu dirindukan imma, dia punya pilihan, dirindukan oleh Allah dan Rasulnya, atau dirindukan oleh setan. Setan. Bayangkan, kalau pemuda yang dirindukan oleh Allah dan Rasulnya ini, dia abadi kemudian dalam kebaikan, dia sampai kepada kita, walaupun kita tidak tahu persis namanya siapa, karena Habil dan Qabil itu bukan nama Al-Quran, teman-teman semuanya. Eh, jadi Ini tuh, fakta yang belum banyak orang tahu ya. oh, Habil dan saya Qabil itu juga bukan nama Al-Quran. saya juga baru tahu bahwa Nah, Kobil dan Habil tuh bukan nama Al-Quran ya, Ustaz? bukan, dia Bukan jadi nama. nama Israiliyat, Ah, nama-nama dari kisah-kisah Israiliyat. Ada dalam perjanjian lama, ada dalam perjanjian baru, namun perjanjian dalam baru. Al-Quran gak nyebut namanya. Iya, tidak ada Nah, nama Kobil dan Habil gitu ya. betul. Ah, ah. Salah satu hikmah kenapa Allah tidak menyebutkan nama adalah supaya kita belajar pada perannya, bukan namanya. Peran baiknya kita pelajari, walaupun kita nggak tahu namanya. Satu sisi, nama orang buruknya, namanya nggak kita pelajari, supaya menjagalah namanya. Gitu loh. Ah, iya. Nah, bahkan Fir'aun pun bukan nama. Fir'aun itu gelar. Gelar. Gelar buat si Jadi raja ketika itu, Raja Firaun gitu gelar ya. buat si raja Ah, ini, ya kan? Sebagaimana iya, kalau Raja Romawi itu dipanggil Kaisar, iya. kemudian rajanya Indonesia itu dipanggil apa ya? Paduka Gusti. Nah, rajanya Mesir itu dipanggilnya Fir'aun. Firaun. Dan dia bukan nama, dia gelar Iya, gitu. gelar gitu. Gak menyebutkan nama. Jadi mau siapapun yang mau jadi raja pasti direbut Firaun gitu pastinya. Disebutnya Fir'aun. Dia disebutnya Firaun. Ya, tapi kembali Nah, kepada tema teman-teman semuanya, Tema. ketika terlepas namanya apakah Qabil atau Habil, wallahu alam, apapun namanya, kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa sejak awal manusia diturunkan ke bumi, pilihan itu hanya ada dua. Dirindukan oleh kebaikan atau dirindukan oleh kebatilan. Maka pilihan itu ada di setiap kita. Kamu menjadi orang yang benar-benar, pilihan itu kamu
silakan milih. Gak ada Iya. paksaan, gak ada yang bisa ngebuat kamu harus milih apa. La ikraha fiddin. Gak pernah ada paksaan buat kamu jadi baik atau enggak. Kamu dihadapkan pada wahadainahun najdain. Ada dua jalan. Mau jadi baik, silahkan, dan itu ada pahalanya. Mau jadi buruk, ya monggo. Namun ada akibatnya. Semuanya kembali kepada teman-teman semuanya. Teman ya. Pilihannya Maka kembali jangan kepada kita sampai semua kita. pilihannya kembali pada kita, Kepada kita namun sama. dikasih spoiler sama Allah, Allah, ya. dikasih gambaran sama Allah sebagaimana film itu ada spoilernya. Maka Allah pun memberikan kita gambaran bahwa orang ketika dia baik, ketika dia soleh, maka tidak ada jawaban dan tidak ada tempat kembali selain surga. Dan orang kalau ngelakuin kejahatan, kebatilan, maka tempat kembalinya Allah udah ngasih tahu namanya neraka. Nah, Benar. pilihan udah ada. Oke. Ya, pilihan Tempat kalau kembalinya udah ada. Udah ada. Siap. Ya. Nah, terserah lu. Lalu Terserah tinggal mau kita. ngelakuin tidak gitu kan. Ente mau milih mana? Gitu loh. Iya. Kita mau milih apa? Wahadainahu Iya. najdain. Falak tahamal aqabah. Dan ada yang kemudian mengambilnya, maka dia berbahagia. Ada yang meninggalkannya, maka dia begitulah akhirnya. Nah, Iya. itu kisah dari Habil dan Qabil. Habil ini kan kisahnya kan suatu hari Allah ini memerintahkan kedua orang ini untuk memberikan persembahan kepada Allah. Nah, Habil ini, ya anak baik ini, dia seorang peternak. Dan Peternak. Qabil ini adalah seorang petani. Petani. Qabil, di antara ternak-ternak yang dia punya, dia memberikan yang terbaik, yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling bagus di antara ternaknya untuk dipersembahkan kepada Allah. Iya. Sementara Habil ini ketika diperintahkan sama Allah, dia malah main-main. Dia malah tidak sepenuhnya menjalankan perintah Allah dengan mengambil tanaman yang paling busuk, Paling buruk, paling busuk, mengambil yang buruk. paling tidak bernilai. Nah, pada akhirnya teman-teman semuanya, Habil memang Allah takdirkan untuk dibunuh oleh Qabil. Qabil. Ya kan? Karena memang Iya. jadi begini teman-teman, sifat iri dengki itu adalah sesuatu motif pertama manusia membunuh manusia lain. Jadi kalau bersarang iri dengki pada diri kita, ketahuilah itulah yang membuat manusia pertama terbunuh di muka bumi ini. Karena dengki, Iya. karena Karena iri. Iya, karena iri. Nah, Karena tidak itu dia. karena tidak apa yang dia capai itu tidak intinya iri gitu ya, Ustaz. Betul. Nah, itu kisah pertama. Jadi kan saya bilang dalam Al-Quran tuh kisah pemuda ada banyak. Yang pertama karena Nah, nurut kisah Nabi Adam, kemudian ada juga Al-Quran mengabadikan anak muda yang sudah datang kebenaran padanya, namun dia memilih untuk ingkar pada kebenaran. Ini kisah anaknya Nabi, siapa setelah Nabi Adam? Adam, Idris, Idris. Nabi Nuh. Nuh. Ya, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, dan beliau memiliki anak yang di akhir hidupnya, ketika air bah sudah melanda dan Nabi Nuh sudah membuat perahu, dia mengajak anaknya namanya Kan ya, Kan'an untuk bisa naik ke perahu. ke bawah, ya. Tapi Nah, tidak mau Sudah keluarganya. diajak, Pak. sudah diajak pada kebaikan, sudah diajak untuk menyembah Allah, sudah diajak untuk ke surga menuju kebaikan, namun Kan'an malah nyolot, malah nyinyir dengan berkata pada ayahnya, Sa'awi ilal jabali, aku akan naik menuju ke bukit yang akan menyelamatkan aku dari air bah itu. Nah, yang satu nih, tadi dari Qabil kita belajar pemuda yang dirindukan pada kebatilan, Kan? dia punya sifat iri, dia punya sifat dengki. Dengki. Dari Kan'an kita belajar bahwa pemuda yang dirindukan oleh neraka itu adalah pemuda yang memiliki sifat sombong pada Allah. Sombong. Allah udah kasih ayah yang baik pada dia. Allah udah kasih keluarga yang baik buat dia. Allah bahkan udah kasih tawaran buat menaiki kapal untuk selamat dari air bah. Namun dia malah angkuh kepada Allah, sehingga dia malah matinya mati konyol. Mati konyol. Sudah Iya. menderita di dunia, di akhirat pun dia menderita. Menderita. Double derita Masya Allah. berarti ya, Ustaz. Double derita, Masya Allah. Ya,
Ya. Maka dari itu, naudzubillah min dzalik. Sudah kita temukan 3 sifat pemuda yang dirindukan, bukan kebaikan, namun kebatilan. Tapi kebatilan. Kenapa kita perlu tahu yang buruk-buruk dulu? Kenapa? Karena kita, kalau kata Umar bin Khattab, orang itu tidak akan tahu kebenaran sepenuhnya kalau dia belum mempelajari kebatilan juga sepenuhnya. Kita belajar keburukan supaya kita meninggalkannya, bukan supaya kita menjalaninya. Ya kan? Sudah ada contoh-contoh buruk yang ternyata berakhir buruk. Maka fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang yang berfikir. Pilihan kembali kepada teman-teman semuanya, mau yang dirindukan surga atau yang dirindukan oleh neraka. Sudah ada kisahnya, sekarang lanjut lagi kisahnya. Sudah Habil Qabil, sudah Kan'an, Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim. Kisah selanjutnya adalah kisah Ibrahim. Banyak kisahnya teman-teman, banyak kisahnya mas. Jadi kisah Ibrahim itu kan kisah yang sangat panjang. Namun yang saya angkat adalah kisah Ibrahim ketika beliau masih muda, namun beliau sudah berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah itu kisah ketika suatu hari anak muda bernama Ibrahim ini melihat kaumku ini kan manusia yang berpikir, tapi kenapa mereka menyembah berhala yang sama sekali tidak memberikan manfaat kepada mereka? Salah dong, seharusnya mereka menyembah Allah yang menciptakan mereka. Namun mengapa mereka malah menyembah sesuatu batu yang tidak memberikan manfaat sama sekali buat mereka? Maka kita belajar dari Ibrahim. Malam ketika orang-orang melakukan hari raya di alun-alun, Ibrahim masuk ke kuil penuh berhala ini, mengkapak semua berhala, kemudian menyisakan berhala paling besar, ditaruh kapaknya di leher sang patung terbesar ini. Orang-orang kemudian datang dan marah-marah. Siapa ini yang melakukan ini? Mereka tahu akhirnya Ibrahim yang melakukannya. Wah Ibrahim, mengapa Anda melakukan itu? Ibrahim bilang, bukan saya melakukannya. Berhala ini, berhala paling besar itu yang melakukannya lah. Itu lihat, kapaknya nempel di dia. Si kaum ini kemudian bilang, gak mungkin lah, dia kan patung, dia gak bisa ngapa-ngapain. Jawaban itu sudah ditebak oleh Nabi Ibrahim. Maksudnya dia bilang, ya iya kan, kamu tahu bahwa berhala ini gak bisa ngapa-ngapain, kenapa kamu sembah? Kamu tahu berhala ini tuh gak bisa ngapak, jangankan ngapak dirinya sendiri, ngapak gerak aja gak bisa, kenapa Anda sembah? Nah, skakmat dari Nabi, skakmat, dan kita mengambil sebuah kesimpulan. Dari Ibrahim kita belajar, kalau tadi sifat buruk kan, yang dari Qabil, dari Kan'an, dari Ibrahim kita mengambil sifat pemuda yang dirindukan kebaikan adalah orang yang satu konsisten. Dia tahu yang benar adalah benar, maka dia membelanya. Dia tahu yang batil adalah batil, dan dia nggak punya kompromi sama kebatilan. Dia nggak main-main ya, kalau aku yakini itu benar, maka aku akan ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, anak muda yang dirindukan kebaikan itu biasanya melakukan mengajak kaumnya dan dia mengajak dirinya dengan logika yang baik. Dia tahu kaumnya salah, udah tahu berhala nggak usah disembah, tapi dia harus pakai cara yang benar untuk mengajak kaumnya. Makanya dengan cara dia mengapak-ngapak berhala kecil, ditaruh kapaknya di berhala paling besar, sehingga kaumnya bertanya, siapa yang menghancurkannya? Ibrahim kemudian bilang, tuh kan, berhala, kalian tahu berhala nggak bisa mengkapak dan menghancurkan berhala lain, maka mengapa kalian menyembah berhala ini? Jadi ternyata dalam Al-Quran itu memang sudah ada contoh mana pemuda yang baik, mana pemuda yang buruk. Semuanya kembali kepada kita semua. Karena tadi pemuda yang buruk ini sebelum saya akhiri, ada contoh Qabil, ada contoh Kan'an, Ibrahim cuma satu orang doang. Kita tutup dengan kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu adalah kisah tentang anak-anak muda yang mempertahankan imannya dan
menjaga diri mereka dari kezaliman seorang raja yang kejam bernama Dikianus. Nah, anak-anak muda ini teman-teman semuanya rela untuk menyingkir dari kota, bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanan mereka agar tidak terkontaminasi dan tidak dizalimi oleh raja yang zalim. Dari Ashabul Kahfi ini kita belajar bahwa untuk menjadi pemuda yang dirindukan kebaikan, selain dia harus konsisten pada kebaikan, selain dia harus tahu bahwa yang benar adalah benar, yang buruk adalah buruk, maka Ashabul Kahfi ini mengajarkan kita untuk bisa apapun yang terjadi, kondisinya bagaimanapun menghimpit kalian, tekanan apapun yang datang pada kalian, kalian harus tahu bahwa Allah bersama kalian dan Allah tidak akan melupakan kalian. Nah, itulah dia teman-teman semuanya. Sebenarnya masih banyak pemuda-pemuda yang dirindukan oleh surga dan juga pemuda-pemuda yang dirindukan oleh kebatilan. Semuanya ada dalam Al-Quran. Namun sengaja saya skip setengah jam awal supaya setengah jam ke depan kita bisa berdialog. Dan teman-teman semuanya kalau ada yang mau nanya silahkan ditanyakan. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan didiskusikan. Monggo mas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallah pada Ustadz Edgar Amas yang telah menyampaikan tadi. Wah, luar biasa banget ya. Sudah membandingkan, memaparkan gimana pemuda yang dekat dengan keburukan, pemuda yang condong yang memilih keburukan, pemuda mana yang memilih untuk kebaikan gitu. Nah, ada dari Qabil dan Habil gitu, jadi anaknya Nabi Nuh, juga dari anaknya Nabi Ibrahim, dan juga kisah dari Ashabul Kahfi gitu. Dan oke, buat teman-teman kliker yang mau menanyakan terkait pemuda yang dirundikan oleh surga gitu. Nah, silakan buat teman-teman bisa melalui komentar, nanti bisa dijawab satu-satu oleh Ustadz Edgar. Kalau dua-dua susah Ustadz gitu. Ya jelas. Ya, ya gitu. Nah, saya ada sedikit pertanyaan ini Ustadz. Tadi kan Ustadz ini sambil menunggu teman-teman bisa menanyakan sesuatu di kolom komentar. Nah, tadi kan Ustadz sudah memaparkan terkait ini loh ciri-ciri bahasanya secara garis besar orang yang lebih ke kebaikan gitu kan, orang yang didudukan surga gitu, tidak sombong, tidak dengki, mengatakan benar yang benar, yang salah gitu. Nah, pada zaman seperti ini adalah pemuda zaman sekarang itu penuh tantangan Ustadz. Penuh tantangan sekali dengan hawa nafsu dan lain-lainnya. Nah, dari Ustadz sendiri apakah ada kiat-kiatkah atau cara-cara agar pemuda saat ini itu bisa menjadi yang tadi dikisahkan gitu. Caranya mungkin agar tidak sombong seperti apa dengan tantangan zaman seperti ini Ustadz gitu. Jadi masih bingung banget gitu. Nah, moga Ustadz mungkin pencerahan bagi saya pribadi ini agar menjadi mantap. Ya, agar dirindukan oleh surga gitu. Oh ya, wajah antum udah wajah yang dirindukan kok mas, tenang aja mas. Oh ya, Masya Allah. Makasih Ustaz. Amin. Can. Tapi ini dirindukan siapa Ustaz? Dirindukan siapa? Iya. Tadi cuma dirindukan Fulana Ustaz. Oh, Fulana, oke. Oke, moga Ustaz bisa menjawab. Jadi begini, teman-teman semuanya, saya sengaja memberikan ruang untuk pertanyaan supaya kita sebagai anak muda itu perlu banget yang namanya dialektika dan diskusi. Dan Ibnu Abbas berkata, ilmu itu bisa didapatkan dari lisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dari lisan yang suka bertanya dan hati yang suka berpikir. Nah, maka dari pertanyaan ini, sudah saya siapkan juga jawabannya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu udah ngasih rambu. Bagaimana caranya anak muda itu bisa menjadi pemuda yang benar-benar seperti yang Allah inginkan, dan nanti ketika di padang mahsyar, anak-anak muda ini Allah naungi dengan naungan yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Hadisnya adalah
Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi di padang mahsyar nanti, naungan yang tidak ada yang bisa memberi naungan kecuali Allah. Jadi bayangkan di padang mahsyar itu matahari ada di atas kita satu hasta ya. Pokoknya sangat panas sehingga orang kepanasan, namun dengan kriteria anak muda yang disebutkan oleh Rasul ini, dia mendapatkan naungan Allah. Yang pertama, syabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi kita ini semuanya, teman-teman semuanya, kita tahu dan kita sadar. Saya nanya, ngerasa nggak dengan kondisi masjid ditutup, kamu rasanya agak malas buat terawih? Ya. Bukan Mas Kadang, ya, tapi kepada teman-teman yang lain ya. Ya. Tapi Mas sendiri atau ngerasa nggak Mas? Saya alhamdulillah rutin Ustaz terawih, alhamdulillah di rumah. Mantap. Terawih Iya, gitu, gitu. Kan berarti Alhamdulillah. sebagian kita, sebagian Tapi besar kadang ada juga yang bolong. saya juga ngerasa kondisi masjid ditutup karena kita tidak ada keramaian, tidak ada tarawih bareng. Kadang jadi susut keistiqomahannya. Ketika sendirian dibanding ketika ramai-ramai, itu ketika sendirian itu lebih berat. Lebih berat. Iya benar Ustaz. Kenapa? Karena orang itu butuh atmosfer dan lingkungan yang baik untuk mengkondisikan dia baik. Makanya benar ketika Opik melantunkan nasyid kaping telu wong kang soleh ono untuk menjadi pemuda yang bertahan dalam segala krisis ini, maka kita harus mengkondisikan diri kita untuk tumbuh dalam atmosfer yang baik, berkumpul bersama orang-orang soleh. Ya, aduh. Cek, Ustaz. Cek, Ustaz. Oke. Halo? Halo, ya. Tadi sempat terputus. Udah nyambung. Monggo, Ustaz. Ya, nyambung lagi. Sip. Yang kedua, teman-teman semuanya, untuk menjaga diri kita tetap ada dalam kebaikan dan menjadi pemuda yang dirindukan oleh surga, yang pertama kan tadi mengkondisikan diri kita dalam atmosfer orang-orang yang baik. Itu ikhtiar loh. Itu ikhtiar. Jangan sampai kita menyengaja diri kita melemparkan wala tulqu biaidikum bila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Maka selagi ada orang-orang baik di sekitar kita, maka dekat-dekatlah pada mereka. Sebagai ikhtiar. Walaupun kita belum soleh, ya kan? Iya. Yang penting udah ikhtiar kan, ikhtiar. Walastu minhum. Imam Syafi'i berkata, aku mencintai orang soleh walaupun aku belum menjadi bagian dari orang soleh. Dalam sebuah kalimat pun seorang tabi'in berkata pada anaknya, jadi Tawus itu seorang tabi'in, dia mewasiatkan pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, berkumpullah dengan orang-orang berilmu walaupun engkau belum berilmu. Sebab engkau akan mendapatkan keindahan ilmu itu dan kesolehan mereka. Dan jangan engkau duduk bersama orang-orang bodoh walaupun engkau bukan orang bodoh. Bodoh. Karena walaupun kamu bukan orang bodoh, tapi kamu ngumpul sama orang bodoh, kelihatannya jadi bodoh. Bodoh. Iya. Itu yang pertama, mengkondisikan diri untuk bisa berada dalam circle-nya orang-orang baik. Yang kedua, dari hadis Rasul, rajulun tahabba fillah ijtama'a fillah wa tafarraqa fillah. Dua orang lelaki yang bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nah, jadikan setiap pertemuan kamu menjadi kalau kamu pengen dalam kondisi yang baik, pertemuan kamu, perpisahan kamu, majelis kamu, kamu kemana, kamu pengen hadir di majelis apa, itu semuanya harus orientasinya pada Allah. Fokus sama Maka Allah. dipikir-pikir, kalau kamu mau jalan ke bioskop, ya diukur, apakah memang ini di sana kita apakah filmnya mendidik atau enggak?
diukur orientasinya apakah ini baik untuk Hidup. diriku atau enggak, itu loh. Iya. Makanya selain kondisinya baik yang pertama tadi, yang kedua kita perlu mengorientasikannya semuanya pada Allah, dan itu perlu latihan, nggak bisa mendadak, perlu latihan. Iya. Karena biasanya orang kayak kita ini ya wajar, anak muda loh, anak muda kan pengennya main. Masih tinggi banget Jiwa-jiwa semangatnya, bibit jiwa-jiwa pemuda. mudanya. Wah. Tapi jiwa pemuda itu tidak selalunya diidentikan sama rebel, berontak, main-main, nggak gitu. Anak muda itu kan dimana kita ini pengen ngapa-ngapain aja, pengen jalan-jalan kemana, pengen naik gunung mana, pengen ke pantai mana, boleh, nggak ada yang larang. Iya. Asalkan harus diniatin, ya Allah aku jalan-jalan karena Allah, supaya Allah jaga, ditemukan sama orang baik, dipisahkan dari orang yang jahat. Ketika kita naik gunung, niatin ya Allah aku naik gunung supaya pengen lebih kenal ciptaanmu, biar Allah temukan sama pendaki-pendaki yang baik, biar dipisahkan sama sesuatu yang buruk di gunung. Teman-teman tahu di gunung kan banyak makhluk yang baik ya, ada jin-jin, ada setan, itu lembu. Kalau doanya gini boleh nggak Ustadz? Ya Allah, aku pengen ketemu mantan karena Allah gitu. Boleh ya Ustadz? Ketemu mantan itu sesuatu yang buruk, karena Allah sesuatu yang baik. Ya. Okay. Maksudnya ketemu mantan buat dinikahin, ya why not? Boleh-boleh aja. Kalau ketemu mantan buat hanya sekedar ketemu, masa karena Allah, nggak mungkin lah. Sesuatu yang karena Allah pasti baik. Pasti baik. Ya benar, pasti. Sudah dipasti ya, pasti dijamin pasti. Ya, pasti. Terus yang ketiga, terakhir. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Cara kita buat menjadi pemuda yang menjaga diri biar nggak kena sesuatu yang sifatnya negatif, jangan jauh-jauh dari masjid. Apapun kamu kegiatannya, mau kamu main basket lah, pokoknya mau kamu main bola, mau kamu komunitas motor, mau kamu komunitas pendaki gunung, jangan jauh-jauh dari masjid. Karena itu udah jaminan. Anak muda yang hatinya itu bergantung pada masjid, itu udah kena jaminan Allah, bakal Allah jaga, bakal Allah kasih naungan di padang mahsyar nanti. Itu 3 di antara 7 golongan yang bakal Allah kasih naungan. Dan itu pas banget buat anak muda kayak kita. Oke, jadi kita lebih dekat dengan masjid, kita satunya Ustadz lebih dekat dengan masjid. Apapun kondisinya, dimanapun kita, jangan lupa buat ke masjid. Oke, siap. Besok insya Allah akan lebih dekat dengan masjid. Kalau udah selesai wabahnya ya. Oh ya, sekarang masih ditutup ya Ustadz. Jadi kan begini, maksudnya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya bergantung pada masjid. Dia tuh selalu rindu untuk ke masjid. Ya kan? Bukan ketika kamu habis denger ini kamu langsung ke masjid, itu kan? Begitu, tapi rindu pada masjid, pengen ke masjid. Nanti makanya setelah corona selesai, langsung kita ramaikan masjid lagi. Oke, gitu. Jadi itu ya Ustadz 3 poin tadi yang disampaikan Ustadz. Yang pertama adalah lingkungan kita harus pilih dengan yang baik. Yang kedua adalah semua yang kita lakukan ada orientasinya adalah ke Allah. Terus yang ketiga adalah kita jiwa-jiwanya adalah jiwa rindu masjid, seperti itu. Nah, pencerahan sekali, terima kasih Ustadz. Nah, ini ada juga beberapa pertanyaan Ustadz, wah luar biasa sekali. Yang pertama itu dari Prayoga 1969. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilakukan pemuda melihat kondisi seperti ini atau dalam konteks kenegaraan? Gitu Ustadz. Jadi mungkin pemuda melihat kondisi seperti ini, jadi kondisi COVID seperti ini, mungkin pemuda itu bisa apa yang bisa dilaksanakan mungkin Ustadz seperti itu dalam konteks kenegaraan. Yang pertama, belajar dari para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu semuanya sebagian besar ketika mereka masuk Islam itu masih dalam keadaan pemuda. Pemuda Tolha, Zubair itu masuk Islam di usia 15 tahun.
Ali masuk Islam di usia 6 tahun, ada yang bilang 9 tahun. Utsman masuk Islam usia 20-an tahun. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah masuk Islam di usia 30 tahun. Jadi masih anak-anak muda semua Anak ketika muda. masuk Islam. Nah, di situ kita belajar apa yang bisa kita ambil dari peran mereka di hari ini biar kita bisa melihat kondisi yang kayak gini. Pertama, satu, lihat potensi kita. Iya, potensi. Lihat potensi kita dan gandengkan dengan apa yang bisa kita lakukan buat umat. Potensi kamu contohnya adalah desain grafis. Gandengkan dengan kepentingan umat. Kira-kira desainku bisa nggak sih buat kebermanfaatan umat? Sangat bisa. Kamu buat meme, kamu buat desain yang bisa ngebuat postingan dakwah tuh bisa lebih hidup, kagak jelek kayak misalkan Jelek. banyak orang yang pengen dakwah tapi desainnya tuh jelek. Jelek, iya. Ngebikin desainnya tuh di painting ataupun di Microsoft Word. Astagfirullah. Padahal bisa dengan Corel Draw, bisa dengan Adobe, bisa dengan Adobe Premiere, atau minimal pakai Canva gitu. Jangan pakai painting lah. Hari ini pakai painting. Oke. Itu. Jadi potensi kita apa? Gandengkan dengan apa yang lagi umat butuhkan. Kamu bakat berdagang. Kamu bakat potong rambut. Ya, contohnya. Bakat potong rambut ini digandengkan. Kira-kira umat mendapatkan manfaat apa jika aku punya potensi bisa barbering, bisa motong rambut. Bisa kalau ada agenda dakwah, misalkan agenda komunitas clicker ngadain kongko anak muda di dekat masjid, kamu buat stand potong rambut gratis. Syaratnya sebutin 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pas sudah sebutin gratis tuh potong rambut. Jadi kan orang akan terdetak dan termotivasi buat belajar para sahabat, belajar para rukun iman berapa. Boleh potong rambut, yang penting sebutin rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa. Aneh udah botak Mas Dudul Maat. Nih komentar Mas Dudul Maat nih. Begitu ya. Nah gitu, potensi kita digandengkan dengan apa yang dibutuhkan oleh umat. Yang kedua, sadar gerakan. Jangan nunggu ada yang nyuruh. Perlu ada inisiatif dari kita. Peka. Dan hati yang peka. Jadi Syekh Abdul Karim Bakar berkata, Syai'ani yudhi'ani al-kaun an-nujum wa qalbul yaqdhah fil ardi. Artinya apa Mas? Artinya adalah ada dua hal yang menyinari alam semesta. Satu, bintang-bintang. Yang kedua, hati yang peka yang ada di muka bumi. Hati yang peka itu adalah dia tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa ada yang ngajak dia udah inisiatif buat melakukan kebaikan. Itu ciri sadar gerakan. Hashtag sadar gerakan. Jangan nunggu disuruh tapi nyadar sendiri. Peka gitu. Yang ketiga, jangan sendirian. Sendirian gimana? Kenapa jangan sendirian? Bukan jomblo gitu, bukan. Jomblo ya, jomblo. Maksudnya jangan jomblo. Maksudnya jangan sendirian itu betapa banyak orang-orang yang udah semangatnya tuh gede banget buat melakukan kebaikan, tapi karena dia sendiri, dia runtuh. Dia hancur, dia jatuh karena nggak ada yang nguatin. Nggak ada yang memotivasikan. Karena nggak ada yang bersama dia, nggak ada yang merangkul dia. Ya, ada yang merangkul. Itulah perlunya keberjamaahan. Amal jama'i. Clicker ini kan amal jama'i, amal bersama. Andai kan clicker itu cuma contohnya Mas Boim, barangkali dia udah rapuh kalau dia sendirian. Atau cuma Teh Dea misalkan, kan ada di clicker Teh Dea. Kalau clicker hanya beliau sendiri, mungkin udah rapuh aja dulu. Makanya dalam clicker itu harus bersama-sama, jangan sendirian. Karena aku masih sendiri. Syukurin maksudnya Maksudnya syukur itu syukuri, bukan syukurin, syukuri. Syukuri apa yang ada gitu di sana. Iya. Oke, Ustaz, lanjut ke pertanyaan yang kedua itu dari Mas Ateis. Bentar. Dari Mas Ateis, kok ngeri banget namanya. Oh iya. Nama Instagramnya ngeri banget ini. Alah. Susah mati. Bentar.
dari Ateis Sleep. Wah, ini keren banget namanya. Mantap. Nah, Ateis Sleep ya. Pertanyaannya, anak muda banyak Ustadz yang imannya belum mantap. Minta tips dong Ustadz agar kami memiliki keyakinan penuh kepada Allah dan berani jihad di jalan Allah gitu. Nah, jadi minta tips. Kan anak muda kan biasanya belum konsisten nih Ustadz. Jadi masih ngikut sana, ngikut sini, masih pengen ini itu, penasaran ini itu gitu kan. Imannya belum kukuh gitu, beratnya kayak apa ini kukuhnya gitu satu. Dan Kayak kerupuk, nggak kayak kerupuk, kriuk-kriuk gitu. kriuk krepes-krepes. Dan bisa kami memiliki keyakinan penuh untuk berjihad di jalan Allah gitu. Mohon pencerahannya Ustaz, masukannya gitu. Oh enggak Ustaz? Anak muda memang masih labil. Anak muda memang masih kadang semangat, kadang enggak, kadang serius, kadang melempem. Benar kata-katanya. Kadang membara, kadang kok hangus, redup. Nah, caranya adalah Zikir Ustaz. Caranya dengan Bukan. berzikir, bukan? Saya malah justru sangat setuju dengan apa yang dikatakan. Jadi, kenapa teman-teman perlunya kita belajar dari banyak hal? Saya baru sadar bahwa lagunya Opik itu, lagunya yang Tombo Ati yang ada 5 perkara, itu bukan perkataannya Opik, tapi itu perkataan seorang tabiin bernama Ibrahim Al-Khawas. Yang beliau ini mengatakan obat untuk mengokohkan iman. Jadi kan hampir sama kayak pertanyaan Mas tadi ya. Bagaimana cara mengokohkan iman? Maka 5 ini perlu kita jalani. Dan kata ini, qala Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas berkata, 5 perkara untuk mengobati iman yang rapuh. Pertama, kan? Kata Opik apa? Pertama, Mas? Tombo ati iku 5 perkorone. Perkarane. Pertama, kaping pisan maca Quran lan maknane, membaca Quran dan maknanya. Itu penting, teman-teman. Itu sangat penting buat mengokohkan iman. Karena iman itu kan orang beriman itu ketika dibacakan Al-Qur'an, imannya meningkat. Nah, itu dia. Makanya dengan membaca Quran doang enggak, dengan maknanya. Harus dengan maknanya. Makanya jangan kita mencukupkan diri baca Quran doang, tapi nggak tahu artinya. Iya, berpahala, tetap. Tapi perlu naik kelas dong, ya kan? Iya. Sama maknanya. Maca Quran lah maneh, kaping pindo, Apa itu? Salat wengi lakonono, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpul sama orang soleh. Itu kan buat mengkondisikan iman kita. Yang keempat, ngingu watang ingkang suwe. Ya kan, berpuasa. Puasa itu sangat penting buat mengokohkan iman. Kenapa teman-teman semuanya? Abu Musa Al-Asy'ari beliau berkata, kuda yang tidak gemuk itu akan lebih kencang berlari dibanding kuda yang gemuk. Itu buat menganalogikan betapa perut yang lapar ini ternyata seringkali bisa membuat kita tuh lebih jernih berpikir dibanding perut yang kenyang. Karena perut kenyang tuh Anda habis makan, teman habis makan biasanya pengennya apa? Tidur. Rebahan. Tapi kalau perut yang lapar itu ternyata kalau laparnya proporsional ya, bukan lapar 3 hari 3 malam, bukan lapar puasa. Itu membuat kita lebih jernih dalam berpikir. Iya, benar sekali. Dan yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah memberkahi. Loh, nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana untuk mengira sudah ada teorinya, sudah ada, dan itu bukan kalimatnya Mas Opik, itu kalimat seorang tabiin bernama Ibrahim Al-Khawas. Diingat ya, untuk kita sebagai patokan. Iya. Ya, jadi itu ya, jadi langsung aja mendengarkan lagunya Opik Tombo Ati gitu. Nah itu sudah ada. Kalau lupa, itu 5 berarti ada 5 gitu. Nah lanjut nih Ustadz, ada dari Ramadhani Nur Anissa. Nah pertanyaannya, bagaimana menjaga konsisten atau amalan ketika merasa lemah dan tidak berdaya, sakit, memerangi rasa lemah terhadap diri. Jazakumullah Ustaz. Nah itu dari Ramda Anissa gitu Ustaz. Monggo Ustaz. Buya Hamka pernah berkata,
sekerdil-kerdilnya jiwa adalah mengiyakan ide brilian pada badan yang lemah. Bisa dipahami nggak? Jadi nih, di kepala kita ada ide brilian mau ngapain, mau ngelakuin A, B, C, D sampai Z. Tapi badan kita lemes. Dan kerdilnya kita adalah ngikutin badan yang lemes dibanding ngikutin akal kita yang pengen ngelakuin banyak hal. Itu sekerdil-kerdilnya kekerdilan. Dan itu teman-teman semuanya, inti dari bagaimana kita bisa konsisten adalah jangan menyerah pada badanmu yang lemas. Jangan menyerah pada tubuh kita yang menuntut istirahat. Jadi guru saya memberikan sebuah treatment. Kalau kamu lagi capek, kalau kamu lagi benar-benar ngedown, pinginnya udahan aja. Coba nih. Rebahan aja. Kamu rebahan. Kamu berbaring. Kamu ucap istighfar. Tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dan rasakan istighfari. Rasakan bahwa setiap nafas kita ini adalah titipan dari Allah dan mudah bagi Allah buat mengambilnya kapan saja. Itu akan menjadi pengingat yang paling baik. Kita perlu rebahan sedikit, istighfari perbuatan kita, dan ingat, nafas yang turun, naik, kembang kempis ini titipan Allah yang suatu saat akan diambil sama Allah. Maka ketika dia diambil, kira-kira lebih baik, maka aneh senang banget kata-kata Utsman. Jadi Utsman tuh suatu kali ditanya, apakah Anda akan tetap melakukan aktivitas berat padahal Anda sudah sepuh? Utsman menjawab, aku lebih memilih dijemput oleh kematian dalam keadaan aku berbuat baik daripada kematian menjemputku dan aku dalam keadaan berbuat buruk. Nah, orang itu dinilai dari 24 jam waktunya. Orang itu akan mati sebagaimana sebagian besar waktunya dia jalani. Kalau memang dia adalah orang yang suka berdakwah, orang yang suka membaca Quran, maka dia potensinya untuk mati dalam membaca Quran itu besar. Dan itu sangat bisa membuat kita motivasi untuk bisa lebih istiqomah. Yang kedua, teman-teman, jatuh dan terpleset itu wajar dalam kehidupan kamu. Gak bisa iman itu naik terus, gak bisa. Pasti ada jatuhnya, pasti ada terplesetnya. Justru saya pengen bilang ke teman-teman semuanya, kita perlu berdamai dengan diri. Kalau memang lagi jatuh, kamu jangan ngedown banget. Jatuh itu ada. Dan biasanya, jatuh itu menjadi pengantar untuk bangkit. Habis jatuh, pasti ada bangkit. Kamu harus yakin itu. Jadi kalau kamu futur, kalau kamu lagi jatuh, kamu justru malah jangan kiranya kamu jatuh tanpa ada batasnya. Tanpa ada, jaring pengamannya. Setiap jatuh pasti ada jaring pengamannya. Dan ada masanya kamu bakal naik lagi. Pasti itu. Yang perlu diyakini itu ya. Itu yang perlu diyakini. Makanya orang tuh kenapa mereka ketika turun banget, gak ada naik-naiknya. Ada sebagai orang kayak gitu karena dia nggak tahu bahwa garis hidupnya hamba itu bukan kayak gini, Mas. Iya. Tapi bergelombang, ada naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Dinikmati ritmenya. Gitu. Iya. Jadi tetap dinikmati aja ya, Ustaz. Dinikmati. Kalau kata guru saya, kalau Anda turunlah 2 digit, naiknya 20 digit. 10 digit. Kalau kamu lagi futur, bolehlah futur 10 tangga. Tapi naiknya 100 tangga lah. Oke, siap. Jadi kalau turun lagi, seenggaknya dia lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Kan mantap tuh. Mantap itu. Nah, oke itu ya. Terus ada lagi nih Ustaz dari Akmal Hidayat Akmal 2019. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar pemuda tidak mageran di bulan puasa ini gitu. Nah, mungkin si Mas Akmalnya ini kan lagi puasa nih, males Ustadz gitu. Jadi lapar juga kondisinya, pengen rebahan aja gitu. Nah, kayak caranya agar tidak mageran gitu. Tetap berbuat baik gitu kan. Nah, di bulan puasa itu gimana Ustadz?
Sip. Itulah perlunya ilmu sebelum amal. Itulah perlunya punya landasan ilmu sebelum mengamalkan. Kadang kita ini malas mengamalkan sesuatu karena kita nggak tahu pahala apa yang kita dapatkan dari melakukan itu. Dipahami? Iya. Kita nggak bisa, karena kita sering malas melakukan sebuah amal karena kita nggak tahu pahala apa yang akan kita dapatkan dari melakukan amal itu. Kadang orang terawih karena lihat orang terawih, maka aku terawih. Kadang orang sahur karena melihat biasanya sahur ya aku sahur. Aku sahur gitu. Bukan karena ilmu, bukan karena pemahaman. Makanya untuk mengobati diri kita dari kemalasan, cara terbaik adalah dengan mengilmui amalan yang akan kita kerjakan. Tarawih, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bertarawih dengan penuh iman dan berpengharapan pada Allah, maka akan diampuni dosanya sebelum-sebelumnya. Mantap loh. Itu yang menjadi motivasi kita. Gampangannya, satu amal, satu hadis. Jadi untuk melakukan satu amalan, kamu perlu satu hadis buat menguatkan kamu gitu loh. Iya, benar sekali. Gitu Ustaz. Jadi itu ya Ustaz. Jadi kita perlu tahu nilai apa aja yang kita kerjakan gitu. Nilainya apa sih gitu kan? Pahalanya apa sih gitu kan? Manfaatnya apa gitu sih? Gitu. Nanti kita bisa dikerjakan. Jadi jangan dikerjakan dulu, nggak ngikut-ngikut gitu, ngekor-ngekor gitu Ustaz. Iya. Ya kerjakan dulu boleh, tapi jangan lupa sambil ngerjain, sambil mempelajari landasan ilmu di baliknya. Iya benar Ustaz. Nah ini masih ada lagi nih Ustaz dari Rizky Mubarok. Iya. Izin ini terakhir ya. Oh ya terakhir, oke siap Ustaz terakhir. Ini dari Rizky Mubarok. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Bagaimana agar pergaulan kita tetap luas, akan tetapi keimanan tetap terjaga gitu. Jadi kita pergaulannya luas gitu kan, relasinya luas, tapi iman kita tetap kokoh gitu Ustaz. Mungkin seperti itu. Gimana nih Ustaz? Berkenalanlah dengan siapapun, berkolegalah dengan siapapun, cari tahulah dan kenal banyak orang yang kamu inginkan, silahkan kenal. Namun bersahabatlah hanya dengan orang yang baik taatnya. Penting. Ini tidak bisa diganggu gugat. Bertemanlah dengan siapapun. Berkenalanlah dengan siapapun, namun circle sahabatmu pastikan dia orang-orang yang baik dan orang-orang yang taat. Itu kuncinya. Oh ya. Jadi kuncinya itu tetap ada pegangan ya buat kita ya Ustaz. Jadi begini, orang itu circle-nya ada banyak. Dia kayak kita lihat inti bumi kan ada intinya, kemudian ada lingkaran lebih besar, Nah, teman itu lingkaran besar. Kemudian kenalan paling besar, teman, sahabat tuh. Sahabat. Pastikan yang intinya ini itu orang baik. Orang baik. Biar kita nggak kegeser kemana-mana. Pantang pada kebaikan. Tetap pada jalannya ya Ustaz. Gitu. Nah jadi itu ya karena tadi sudah Ustaz Edgar mohon izin ini yang terakhir karena juga waktunya sudah menunjukkan hampir jam 5 kurang 2 menit lagi gitu. Mohon maaf pertanyaan yang belum bisa terjawab dari Bunda Mundir, bundanya kita semua dan juga dari mohon maaf Bunda Mundir. Iya, ini padahal Bunda Mundir udah tanya loh, tapi nggak apa-apa karena. Mana coba khusus boleh buat beliau. Oh khusus buat Bunda Mundir. Ini pertanyaan dari Bunda Mundir nih. Bentar Ustaz. Nah, dari Bunda itu bagaimana kiat-kiat pemuda istiqomah di kondisi sekarang ini untuk berjuang di agama Allah dan negara gitu. Kiat-kiatnya Ustaz, lebih ke cara-caranya gitu. Kiat-kiat untuk istiqomah adalah satu, membaca sejarah para sahabat Nabi, sejarah Nabi dan sejarah orang-orang soleh. Kenapa? Dengan membaca sejarah kita jadi tahu sudah ada orang soleh sebelum kita yang hebat-hebat. Kita membaca mereka supaya meneladani gaya hidup mereka. Satu. Dua, punya ayat favorit yang bisa membuat kita istiqomah. Setiap dalam Al-Quran itu ada banyak ayat. Nah, setiap kita pasti punya ayat favorit, punya kisah favorit, punya surat favorit.
jadikan moto hidup kita adalah moto Qur'ani yang datang dari Al-Quran. Kalau bisa, kita ambil satu tokoh utama dari kisah Al-Quran buat jadi model hidup kita. Dari Ibrahim kah, dari Nabi Yahya kah, dari Nabi Yusuf kah, jadikan dia model hidup kita. Oke, itu kiat buat istiqomah biar lempeng. Yang ketiga, jangan menyerah pada malesnya badan. Ya kan? Ibnu Jauzi berkata, nikmatnya maksiat akan berlalu dan tinggallah azabnya. Lelahnya taat akan berlalu dan tinggallah nikmatnya. Jadi jangan kita menyerah pada malasnya badan, sebab ingat, lelahnya ibadah, itu lelahnya akan selesai, dan tinggallah pahalanya. Lezat-lezat yang maksiat kita lakuin, lezatnya bakal berlalu, dan tinggallah azabnya. Itu ngerinya. Masya Allah. Semoga kita terhindar dari itu semua ya Ustaz. Amin, amin, amin. Gitu. Nah itu ya, jadi dari pertanyaan Bunda, dari jawaban dari Ustadz Edgar, bundanya kita semua itu Ustadz. Dan karena waktunya sudah Bunda menunjukkan, sejuta umat. Iya, Bunda sejuta umat. Karena waktunya sudah jam 5, sudah melebihi batas 1 menit Ustadz. Mungkin terakhir banget dari Ustadz Edgar, mohon untuk closing statement buat teman-teman clicker, teman-teman pemuda di Wonosobo, teman-teman pemuda di seluruh Indonesia dan pemuda umat Islam seperti itu. Monggo Ustadz untuk closing statementnya. Saya akan mengambil 2 poin dari surat Imam Ghazali kepada muridnya. Yang satu, annaman syurun nasihah, bahwa muara segala nasihat yang kamu butuhkan semuanya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka jangan dulu cari ke yang lain. Kalaupun kamu mendapatkan dari yang lain, sungguh sebelum kamu nyari ke yang lain, sudah ada lengkap semuanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, kalau kamu lagi bete, lagi jatuh, lagi butuh penguatan, kembalilah pada 2 kekuatan besar kita, Quran dan Sunnah. Yang kedua, Imam Ghazali mewasiatkan, man amila bighairi ilmin junun, wa man alima bighairi amalin la yakun. Siapa yang beramal tanpa ilmu, gila. Siapa yang berilmu tanpa amal, tiada guna. Setiap amal harus ada landasan ilmunya. Setiap ilmu harus dibangun di atasnya amalan-amalan yang baik. Harus seimbang. Seimbang antara kata dan laku, antara aksara dan aksi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz Edgar telah menyampaikan closing statementnya sangat luar biasa ya. Pada kesempatan kali ini buat teman-teman juga terima kasih sudah mau bergabung, dan juga Ustadz Edgar terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk memberikan sharing-sharing terkait pemuda yang dirindukan oleh surga pada sore hari ini. Semoga kita dipertemukan di surga nanti Ustadz. Dan mungkin cukup itu Ustadz, dan juga teman-teman semua. Dari saya, apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan dari Ustadz Edgar juga, dari saya juga, mohon maaf ya Ustadz apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Dan saya mohon pamit untuk tetap stay tune di Instagramnya Clicker. Minggu depan insya Allah kita akan ada lagi kajian online-nya bareng Ustadz Ikhtisan kalau nggak salah. Ya, Ustadz Ikhtisan dan dimodori. Oh, mohon maaf, Ustadz Aziz dari Amar TV gitu. Tetap stay tune buat teman-teman Clicker semuanya. Dan saya mohon pamit. Jazakumullah khairan. Nun wal qalami yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan bacaan kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Mohon maaf ya Ustadz sekali lagi. Saya ucapkan selamat berbuka puasa Ustadz. Udah berbuka. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Akrim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Oke. Teman-teman Clicker untuk tetap stay tune. Harus diakhiri tuh boleh.